Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 6 kali ini saya akan membahas tentang memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Jadi, apa sih yang dimaksud memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien? Langsung saja saya akan meluncur ke slide yang pertama. Pengendalian internal ditentukan. Jadi di sini pemahaman pengendalian internal itu sangat penting dilakukan. Karena untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Jadi risiko pengendalian itu merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti bahwa mempengaruhi strategi yang dihasilkan yang dikembangkan oleh auditor. Untuk proses tersebut dirancang, itu diterapkan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab, dan tentunya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas. Berikutnya kita akan membahas tipe bukti-bukti audit. Bukti ini digunakan seorang auditor untuk membentuk opini mereka terkait laporan keuangan pihak klien. Apakah sudah benar dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Pertama kita akan membahas sufficient appropriate audit evidence. Di sini yang dimaksudkan ialah tentang kecukupan bukti dalam membuat opini seorang auditor. Karena pada dasarnya bukti-bukti yang dikumpulkan itu dibuat untuk membentuk opini seorang auditor dalam menentukan apakah laporan keuangan pihak klien itu sudah benar dan wajar atau belum. Itulah kenapa ini menjadi pokok utama dalam menentukan opini seorang auditor dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah external confirmation. Ini dimaksudkan ialah pihak ketiga yang memberikan langsung kepada auditor bahwasannya laporan keuangan pihak klien itu bebas dari kecurangan dan error. Yang ketiga ada bukti dokumentasi, yaitu bukti dokumentasi meliputi biasanya itu faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, serta korespondensi dan perjanjian hukum. Bukti ini biasanya dibuat oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Yaitu pihak internal yaitu klien itu sendiri, dan pihak eksternal itu pihak ketiga yang mempunyai hubungan terhadap klien. Dan yang keempat ada representation. Ini maksudkan ialah tentang surat yang diberikan kepada pihak ketiga. Apakah audit yang dilakukan oleh auditor itu disetujui oleh pihak yang memiliki hubungan kepada pihak klien itu sendiri. Dan yang kelima ada verbal evidence, bukti verbal, yaitu bukti-bukti yang terkait dengan masalah komunikasi. Dan selanjutnya ada computational evidence, yaitu bukti-bukti perhitungan terkait laporan keuangan. Dan yang keenam ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti fisik secara langsung yang dicek oleh auditor. Misalkan persediaan tercatat di laporan keuangan itu sebesar 200.000. Kita harus mengecek fisiknya di gudang. Apakah benar ada 200.000 untuk persediaan. Nah, untuk bukti fisik sendiri itu bukti yang paling solid atau paling kuat di antara bukti-bukti yang lain karena terdapat bukti langsung berupa fisik. Dan yang terakhir ada electronic evidence. Karena pada dasarnya zaman sekarang itu semua serba canggih, semua serba menggunakan elektronik. Data-data laporan keuangan juga dimasukkan ke dalam komputer atau sistem di dalam perusahaan. Jadi tidak ada bukti-bukti kertas maupun ya semacam zaman jadul lah ya. Jadi auditor perlu melakukan pengecekan langsung ke sistem klien mereka untuk mengecek bukti-bukti data-data yang terkait transaksi-transaksi yang terjadi. Poin kedua, ada tujuan pengendalian internal. Terdapat
7 ya di sini. Yang perlu ditekankan yaitu yang pertama nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi itu fiktif atau duplikat. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua ada direkam, yaitu ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi. Kemudian yang ketiga, berharga, yaitu terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Kemudian yang keempat, diklasifikasikan, yaitu terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi itu dihubungkan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kemudian yang kelima, ada diringkas, yaitu terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan itu ada. Kemudian yang keenam, diposting, yaitu kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi itu ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Kemudian yang terakhir yaitu tepat waktu, yaitu terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar. Dengan berfokus pada masing-masing tujuan ini, tentunya auditor akan dapat memilih yang sesuai kontrol untuk menguji agar mendapatkan tingkat jaminan terbesar yang mungkin dari sistem kontrol internal klien. Kemudian ada persuasif bukti audit. Persuasif bukti audit ini terdapat 3 model. Yang pertama itu ada bukti yang dibuat oleh pihak dalam. Yang kedua, bukti yang dibuat oleh pihak luar, tetapi dipegang oleh pihak klien. Terus dan yang terakhir ada bukti yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim langsung kepada auditor. Dari ketiga hal tersebut kita sudah pasti mengetahuinya bahwasannya ketiga hal ini memiliki tingkatan reliable yang berbeda. Karena pada dasarnya bukti yang dibuat oleh pihak dalam itu memiliki resiko terhadap adanya manipulasi data. Begitu pula dengan bukti yang dibuat oleh pihak eksternal tetapi dipegang oleh pihak klien. Ini juga masih memungkinkan pihak klien untuk memanipulasi data tersebut. Jadi, bukti yang paling akurat dan bukti yang paling reliable itu ialah bukti yang dibuat oleh pihak luar serta dikirim langsung oleh pihak auditor untuk langsung dicek kebenarannya. Selanjutnya yaitu pengendalian internal tingkat entitas. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar ya untuk semua komponen pengendalian internal lainnya, dan ini sering dianggap sebagai kombinasi budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Karena lingkungan pengendalian itu menentukan suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Berikut saya mencontohkan elemen-elemen yang terdapat dalam lingkungan pengendalian, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia itu terkait dengan perekrutan, kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan bertanggung jawab. Karena itu sangat bergantung pada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Oke, yang pengendalian internal yang kedua yaitu ada proses penilaian risiko entitas. Jadi tujuan dari proses penilaian risiko entitas ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai efektivitas operasionalnya. Jadi penilaian risiko entitas ini tuh kalau pada pelaporan keuangan, yaitu untuk menganalisis dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar yang sesuai dengan kerangka akuntansi, misalnya SHK. Setelah itu, risiko itu diidentifikasi dan manajemen akan memulai rencana untuk mengatasinya. Oke, yang ketiga yaitu sistem informasi dan komunikasi.
Jadi sistem informasi ini itu sering sekali digunakan dalam konteks pemrosesan data yang dihasilkan secara internal yang terkait dengan transaksi. Semisalnya saja pada penjualan dan aktivitas operasi internal, yaitu semisalnya proses produksi. Jadi kalau komunikasi itu adalah proses di mana informasi itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat waktu. Misalnya saja paket pelaporan manajemen bulanan itu berisi informasi tentang perusahaan kinerja keuangan dan digunakan oleh banyak perusahaan sebagai cara utama untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada eksekutif dan direktur. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini itu merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Contohnya aktivitas pengendalian pada kontrol fisik, yaitu untuk mencegah pencurian aset relevan dengan keberhasilan bisnis dan keandalan penyusunan laporan keuangan. Jadi aktivitas tersebut itu meliputi keamanan fisik aset termasuk kecukupan, perlindungan atas aset catatan seperti fasilitas yang dijamin dan otorisasi untuk akses ke komputer dan penghitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan. Oke, yang kelima yaitu pemantauan kontrol. Jadi ini adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah kontrol beroperasi sebagaimana yang dimaksud. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum itu adalah fungsi audit internal. Di banyak organisasi, audit internal itu berkontribusi pada pemantauan aktivitas klien melalui evaluasi terpisah. Jadi mereka mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal. Yang terakhir yaitu pengendalian internal dalam entitas kecil. Jadi dalam entitas yang lebih kecil ini seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal yang efektif. Hal ini itu dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya itu berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu seringkali tidak praktis karena untuk organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan penilaian pengendalian internal untuk dibuat. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan jasa seorang expert atau seorang ahli. Yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan jasa expert. Yang dimaksudkan ialah ketika seorang auditor yakin bahwasannya audit di perusahaan klien ini membutuhkan seorang ahli dalam menilai apakah laporan keuangan ini sudah wajar dan benar. Ini kemungkinan dikarenakan di pihak klien itu terdapat transaksi-transaksi yang kompleks yang tidak dapat dimengerti oleh pihak auditor itu sendiri. Jadi setelah kita menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang expert, kita akan menentukan pekerjaan apa atau bagian apa yang perlu dilakukan oleh seorang ahli. Di sini auditor berperan dalam menentukan apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang diperlukan atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menggunakan jasa expert tersebut. Setelah kita menentukan hal-hal apa saja yang dikerjakan oleh seorang expert, kita akan menilai kapasitas atau capability seorang expert tersebut atau kemampuan seorang expert tersebut. Apakah expert tersebut memiliki repusitas ataupun memiliki nilai tambah dari perusahaan karena repusitasnya tersebut? Dan apakah expert tersebut mampu mempekerjakan hal-hal yang sudah ditentukan tersebut? Dan selanjutnya ada menilai keobjektivitas seorang expert. Di sini auditor juga menentukan apakah expert yang disewa tersebut memiliki tingkat keobjektivitas yang tinggi terhadap laporan
auditor. Keobjektivitas di sini dimaksudkan ialah ketika seorang expert tersebut tidak memiliki hubungan terhadap pihak klien, otomatis seorang expert tersebut pasti memiliki tingkat objektivitasnya lebih tinggi daripada pihak auditor itu sendiri. Karena laporan yang objektif itu dapat membantu auditor dalam menggunakan laporan tersebut untuk mempermudah proses auditor itu sendiri. Berikutnya ada menilai laporan expert. Seorang auditor akan menilai laporan sang ahli, apakah laporan tersebut sudah dilaporkan secara detail atau belum oleh ahli tersebut. Di laporan tersebut harus memiliki sumber yang valid, perhitungan-perhitungan maupun yang lain-lain. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap kesimpulan tersebut. Setelah menyewa seorang ahli, itu tidak menghilangkan tanggung jawab seorang auditor dalam membuat kesimpulan terhadap laporan keuangan pihak klien. Itu sudah menjadi tanggung jawab auditor dalam menentukan laporan expert tersebut dapat dipercaya serta objektif untuk menilai apakah laporan keuangan di dalam perusahaan klien itu sudah benar dan wajar. Selanjutnya ada pengendalian internal tingkat transaksi atau bisa disebut kontrol tingkat transaksi. Jadi di sini ada contoh yaitu arus transaksi proses penjualan. Dan kedua ada contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Perlu diketahui kontrol tingkat transaksi itu adalah kontrol yang merespons berbagai hal yang bisa salah dengan transaksi. Yang pertama ada contoh arus transaksi proses penjualan. Jadi arus transaksi dalam proses penjualan ini untuk klien yang menjual barang termasuk memproses pesanan, kemudian menyetujui kredit, mengirimkan barang, dan mencatat penjualan secara piutang dagang. Jadi itu arus transaksi untuk klien yang menjual jasa itu adalah sama, tetapi sebagai pengganti pengiriman barang klien menjual atau melakukan layanan. Kemudian yang kedua ada contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya kan perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang merekam pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Jadi sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Neraca persediaan itu dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead tidak langsung, dan biaya penjualan. Poin selanjutnya ada mendokumentasikan pengendalian internal. Jadi bentuk dokumentasi yang paling umum digunakan ini meliputi yaitu narasi. Jadi narasi ini melibatkan auditor yang menjelaskan setiap langkah dari arus transaksi dari awal sampai akhir. Semisal yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam laporan keuangan. Kemudian terdapat diagram alir dan diagram logika. Jadi kuncinya untuk menggunakan diagram alir dan diagram logika ini yaitu untuk diagram logika yang baik itu adalah membuatnya sesederhana mungkin dengan kata-kata sedikit mungkin agar tidak membebani pembaca dengan informasi. Kemudian ada kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk dokumentasi ini yaitu mendokumentasikan kontrol internal. Biasanya sebuah halaman itu dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur, proses di sisi kiri, dan narasi. Kemudian narasi itu mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Di sini itu fokus auditor itu pada kelemahan. Karena pada bidang kelemahan yang diidentifikasikan ini karena kelemahan itulah yang meningkatkan risiko salah saji material.
Jadi material itu tidak terdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen, dan area kelemahan juga ada. Auditor biasanya melakukan pengujian substansif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan penyajian material. Jadi auditor itu perlu mengkomunikasikan masalah kepentingan tata kelola segera mungkin dan pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan signifikan atau material dalam desain atau implementasi pengendalian internal. Kemudian ada persuasif bukti audit. Persuasif bukti audit ini terdapat 3 model. Yang pertama itu ada bukti yang dibuat oleh pihak dalam. Yang kedua, bukti yang dibuat oleh pihak luar, tetapi dipegang oleh pihak klien. Terus dan yang terakhir ada bukti yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim langsung kepada auditor. Dari ketiga hal tersebut kita sudah pasti mengetahuinya bahwasannya ketiga hal ini memiliki tingkatan reliable yang berbeda. Karena pada dasarnya bukti yang dibuat oleh pihak dalam itu memiliki resiko terhadap adanya manipulasi data. Begitu pula dengan bukti yang dibuat oleh pihak eksternal tetapi dipegang oleh pihak lain. Ini juga masih memungkinkan pihak lain untuk memanipulasi data tersebut. Jadi, bukti yang paling akurat dan bukti yang paling reliable itu ialah bukti yang dibuat oleh pihak luar serta dikirim langsung oleh pihak auditor untuk langsung dicek kebenarannya. Yang terakhir yaitu surat manajemen. Jadi surat manajemen ini membahas kelemahan pengendalian internal dan hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tentunya tujuannya yaitu untuk menginformasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan internalnya. Jadi jika menurut pertimbangan auditor ada kelemahan material dalam desain entitas atau penerapan pengendalian, mereka diwajibkan untuk mengkomunikasikan kelemahan tersebut secepat mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Terus memutuskan apakah pengamatan harus dilaporkan kepada mereka yang dituntut. Dengan tata kelola seringkali menjadi masalah konsultasi dan diskusi di antara tim audit. Ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang sikap manajemen terhadap pentingnya pengendalian internal dengan mampu mengevaluasi apa yang telah dilakukan manajemen sebagai tanggapan atas rekomendasi yang dibuat pada tahun sebelumnya di awal setiap audit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.